Selamat datang di Tidur dengan Sains. Malam ini, kita tidak akan pergi terlalu jauh. Kita hanya akan diam sebentar, lalu memperhatikan sesuatu yang sebenarnya selalu ada di sekitar kita, tapi hampir tidak pernah benar-benar kita pikirkan. Angin. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa menyentuh wajahmu. Tidak punya bentuk, tapi bisa menggoyangkan pohon, mendorong awan, membawa hujan, bahkan perlahan mengukir permukaan bumi selama ribuan tahun. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri sendirian di padang yang luas. Langit gelap tenang, rumput bergerak pelan, dan ada hembusan lembut yang lewat di kulitmu. Itulah angin. Udara yang sedang berpindah. Sederhananya, angin lahir karena matahari tidak memanaskan bumi secara merata. Ada tempat yang lebih cepat panas, ada tempat yang lebih lambat. Daratan dan lautan misalnya, siang hari daratan lebih cepat panas daripada air. Lalu udara panas di atas tanah naik perlahan ke atas, dan udara yang lebih dingin bergerak menggantikannya. Perpindahan itu adalah angin. Jadi ya, setiap kali kamu merasakan semilir sore, sebenarnya kamu sedang merasakan hasil dari ketidakseimbangan suhu di permukaan planet ini. Dan yang lebih menarik lagi, angin yang menyentuhmu hari ini mungkin beberapa hari lalu pernah melintasi laut, hutan, gunung, kota, sawah, atau bahkan gurun yang sangat jauh. Udara di bumi ini tidak benar-benar diam. Ia terus berkelana, seperti musafir yang tidak pernah berhenti. Membuat angin terasa seperti makhluk hidup adalah karena ia punya kepribadian yang berubah-ubah. Kadang lembut, kadang nakal, kadang nyaris tak terasa, kadang cukup kuat untuk mematahkan pohon. Tapi diam-diam, angin melakukan banyak hal yang sangat penting untuk kehidupan. Ia membantu tumbuhan berkembang biak karena banyak serbuk sari yang dibawa oleh angin dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, ketika pepohonan tetap tumbuh, bunga tetap mekar, dan biji-bijian menyebar jauh dari induknya, seringkali ada jasa angin di sana. Angin juga membantu bumi mendinginkan dirinya sendiri. Udara panas dari daerah tropis tidak tinggal diam selamanya. Ia bergerak ke tempat lain, sementara udara dingin dari wilayah yang lebih sejuk bergerak kembali. Seolah-olah planet ini punya sistem napas raksasa, menghirup, menghembuskan, perlahan, terus-menerus. Dan ada fakta yang sangat aneh tapi nyata. Sebagian debu dari gurun Sahara di Afrika bisa terbang melintasi Samudra Atlantik, lalu jatuh di hutan Amazon. Iya, debu dari satu benua bisa menjadi nutrisi bagi hutan hujan di benua lain. Jadi ketika kamu membayangkan dunia sebagai tempat yang terpisah-pisah, sebenarnya angin diam-diam sedang menyambungkannya. Bahkan, bau hujan yang sering kita suka itu, aroma tanah setelah hujan, tidak hanya soal air. Ada senyawa dari tanah dan mikroorganisme kecil yang terangkat ke udara, lalu dibawa angin ke hidung kita. Jadi kadang yang kita sebut bau hujan sebenarnya adalah cerita kecil dari tanah yang sedang dikirim lewat udara. Dan ada lagi yang lebih mind-blowing. Suara yang kamu dengar di malam hari, dedaunan, celah jendela, kain jemuran, semuanya terdengar berbeda karena angin mengubah cara benda-benda di sekitar kita bergerak dan bergetar. Artinya, angin bukan cuma bergerak di dunia luar, ia juga diam-diam memainkan musik di sekeliling kita. Kita naik lebih tinggi dalam imajinasi, meninggalkan rumah, melewati atap-atap, naik ke langit malam. Kita akan menemukan bahwa angin di bumi tidak bergerak sembarangan. Bumi berputar, dan putaran itu membuat arah angin sedikit dibelokkan. Fenomena ini dikenal dalam sains sebagai efek Coriolis. Tapi malam ini, kamu tidak perlu menghafalnya. Cukup bayangkan saja,
Bumi ini seperti bola besar yang terus berputar pelan dan udara di atasnya ikut menari mengikuti putaran itu. Karena itulah, ada pola angin global. Ada angin pasat yang dulu membantu kapal-kapal layar menjelajah samudra, ada arus jet di langit sangat tinggi, semacam sungai udara yang sangat cepat, yang bisa mempengaruhi cuaca dan membantu atau menghambat pesawat saat terbang. Iya, di atas kepala kita, ada jalan tol udara yang tidak terlihat. Dan kalau kamu pernah bertanya, kenapa angin malam sering terasa berbeda dari siang hari? Jawabannya juga lembut. Saat malam tiba, tanah mulai melepaskan panasnya. Permukaan bumi perlahan mendingin dan cara udara bergerak ikut berubah. Karena itulah, angin malam sering terasa lebih tenang, lebih tipis, lebih dingin, seperti bumi sedang menurunkan volumenya sebelum tidur. Bahkan di dekat pantai, arah angin siang dan malam bisa berubah. Siang hari, angin laut bergerak ke darat. Malam hari, bisa berbalik dari darat ke laut, seolah garis pantai sedang bernapas pelan 2 kali sehari. Dan yang mungkin paling menenangkan dari semua ini adalah, meskipun kita sering merasa dunia ini kacau, angin tetap bekerja dengan hukum yang tenang. Tekanan tinggi ke tekanan rendah, panas ke dingin, naik, turun, berputar, kembali lagi. Ada keteraturan lembut, bahkan dalam sesuatu yang terasa liar. Sekarang, kita turunkan semuanya perlahan. Bayangkan lagi angin malam yang lewat di luar sana. Mungkin menyentuh daun pisang, atap rumah, kabel listrik, sela-sela pepohonan, lalu akhirnya sampai ke jendela tempat kamu berada. Mungkin hembusan yang sangat kecil itu sudah menempuh perjalanan yang panjang, jauh lebih panjang dari yang bisa kita bayangkan. Dan tetap saja, ia datang dengan sangat halus. Itu yang indah dari sains kadang-kadang. Semakin kita memahami sesuatu, semakin kita sadar bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar biasa. Angin, yang selama ini hanya terasa seperti udara lewat, ternyata adalah perpindahan panas, pembawa benih, pengantar hujan, pembentuk cuaca, penghubung benua, pemain musik malam, dan napas sunyi dari sebuah planet yang masih terus hidup. Dan biarkan malam ini lewat seperti angin. Selamat malam.